Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Tamiang. Saya Oki Pandra, guru SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Sebelah kanan saya Sufiani, guru SD Negeri 1 Sriwijaya. dan sebelah kiri saya. Saya Wiwin Sandriani dari TK Negeri Pembina Kuala Simpang. Berikut merupakan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya ini hari Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Sehat juga Pak, Alhamdulillah. Nah sebelumnya kita ini Bapak akan melakukan coaching ya? Iya benar Ibu. Nah, tapi sebelumnya saya akan bincang-bincang sedikit nih dengan Bapak nih Silakan, Ibu. terkait beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ini Pak. Iya. Di tahap awal ini Pak, terlebih dahulu kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian terhadap coaching yang akan Bapak lakukan nantinya nih. Nah, jadi pada coaching hari ini Bapak selaku coach dan Bu Wiwin selaku coachee akan saya nilai, akan saya amati ya, apakah kegiatan coaching yang Bapak lakukan ini sudah sesuai dengan alur tirta atau bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut, sehingga coachee dapat merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Adapun jangan lupa nih Pak, Bapak dalam kegiatan coaching nanti ini sesuaikan dengan yang namanya prinsip coaching tersebut, yaitu kemitraan ya, kemudian proses korelasi dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan terhadap kegiatan coaching nanti nih? Baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah, 3 kompetensi itu ya Pak ya. Iya, nah, dari ketiga kompetensi itu Pak, menurut Bapak kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan saya observasikan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan aktif Ibu. Oke, ya kalau begitu kira-kira indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak terhadap coaching kali ini apa tuh Pak? Saya akan melihat apakah coachee dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya serta memiliki rencana ke depan yang lebih baik lagi. Oke, baiklah Bapak. Ini aja Bapak saya rasa pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya nih. Nah, saya tidak memperpanjang lagi dan saya persilahkan Bapak untuk melakukan proses coaching terhadap Bu Wiwin ya. Saya akan mengamati dengan baik dan setelah melakukan coaching ini kita akan kembali berbincang-bincang lagi. Boleh nih Pak? Boleh, baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, ya dipersilahkan Pak. Baik Ibu. Ibu Wiwin silakan masuk Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Wiwin. Waalaikumsalam Pak Oki. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, saya sehat sepanjang hari. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar ada yang ingin diperbincangkan. Iya Pak. Boleh kan Pak, ada waktunya sebentar Pak? Kebetulan saya lagi ada waktu luang. Jadi ini Pak, permasalahannya saya ini kan kemarin itu dipanggil ibu kepala sekolah. Saya disuruh membuat rapot untuk kelas A Pak. Sementara saya sendiri kan ngajarnya di kelas B Pak. Oh begitu ya Bu ya. Iya, Jadi Pak. dalam pembuatan rapot ya Bu Iya, ya. Pak. Nah jika boleh tahu permasalahannya dalam pembuatan rapot kenapa Ibu? Jadi gini Pak kan, saya kan mengajarnya di kelas B bukan di kelas A. Kalau saya disuruh membuat rapot di kelas A, saya itu kan tidak tahu perkembangan anak yang di kelas A ya Pak ya. Jadi saya merasa gimana nih ya nanti saya membuat rapot di kelas A, itu Pak. Baik Ibu. Nah dari menurut Ibu kira-kira kenapa Ibu ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membuat rapot di kelas A? Nah, saya rasa ada beberapa faktor kenapa kepala sekolah itu menunjuk saya membuat rapot di kelas A Pak.
Oh begitu ya Bu ya. Jadi ada beberapa faktor ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira faktor apa Ibu yang paling memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi? Jadi faktor yang utama itu setelah saya bertanya kepada kepala sekolah tadi, dibilangnya karena kan gini Pak, di kelas A itu memang ada gurunya ya Pak ya, cuman gurunya itu bulan 12 besok dia sudah pensiun Pak. Jadi kalau orang yang sudah pensiun itu kan berarti kan maaf cakap kan sudah tua ya Pak ya, dia itu tidak paham IT. Sementara kami pembuatan rapor itu kan menggunakan IT ya Pak ya. Jadi itulah kepala sekolah meminta saya menolong membuat rapor kelas A, karena dia berpikir bahwasannya di kelas B, di kelas saya sendiri itu kan tadi ada 3 orang nih gurunya. Jadi yang 2 orang tadi ini bisa lah membuat rapor untuk kelas B membantu saya. Jadi saya ini yang ditugaskan untuk membuat rapor di kelas A Pak. Oke baik Ibu, berarti karena Ibu ngajar di kelas A, karena Ibu kelas A dan Ibu ngajar di kelas B, Ibu kelas A itu tidak bisa IT. Ya. Sementara di kelas Ibu sendiri ada 3 orang yang bisa membantu Ibu biasanya ya untuk membuat rapor di kelas Ibu sendiri, yaitu kelas B Ibu ya. Jadi harapannya Ibu Wiwin ini terhadap pembuatan rapor kelas A dan kelas B itu maunya seperti apa Ibu? Jadi begini Pak, saya itu berharap saya itu bisa menyelesaikan kedua-duanya Pak. Saya bisa membuat rapor kelas A dan saya juga bisa membantu membuat rapor di kelas B secara tepat waktu gitu ya Pak ya. Oh iya. Apalagi rapot jangan sampai waktu pembagian rapot anak tiba rapot belum selesai ya. Iya gitu Pak. Baik Ibu. Nah, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini tadi, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya Bu? Ya, sempat terpikir oleh saya juga ya Pak ya. Langkah awal yang akan saya lakukan nanti, saya akan bertanya kepada wali kelasnya ya Pak ya, karena kan beliau tuh yang tahu tuh perkembangan anaknya seperti apa. Kalau saya kan nggak tahu, kan nggak mungkin saya membuat rapor itu asal-asalan ya Pak ya, sesuai dengan anak ini udah baik, anak ini belum baik, kan nggak seperti itu ya Pak. Jadi langkah awal yang saya lakukan ialah saya bertanya ke wali kelasnya, sejauh mana perkembangan anak-anaknya ini. Baik sekali itu Ibu Wiwin. Ini merupakan rencana yang sangat luar biasa menurut saya. Karena Ibu Wiwin bertanya langsung kepada guru kelas A, ya Bu ya, tentang sejauh mana perkembangan anak kelas A. Jadi Ibu bisa membuat rapor kelas A berdasarkan ucapan dari wali kelas A itu sendiri ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu mulai melakukan rencana tersebut Ibu? Secepatnya ya Pak ya, karena kita di bulan 12, ini kan nggak ada nih. Rencana saya di awal bulan 12 nanti saya sudah mulai tuh bertanya perkembangan anak-anaknya, terus saya juga meminta data-data sama guru kelas A tersebut, karena kan membuat rapor itu di awal itu kan ada data-data anaknya, jadi saya juga minta data sama guru kelas A tersebut. Jadi ya secepatnya lah Pak saya lakukan itu sebelum bagi rapor nanti kan kita tanggal 23 nih, jadi kalau bisa lebih cepat kan lebih baik gitu Pak ya. Oh iya Ibu, bagus kalau gitu Bu. Kemudian ada tidak Bu yang bisa membantu Ibu dalam penulisan rapor untuk kelas A? Kalau di kelas B kan biasa Ibu dibantu oleh 2 orang teman Ibu nih, yang pastinya mereka akan membantu Ibu dalam membuat rapor Ibu sendiri. Nah untuk di kelas B ya Bu ya. Nah kalau di kelas A ada siapa Bu yang bisa kira-kira membantu Ibu? Itulah Pak, saya rencananya meminta bantuan sama ibu saya ya Pak, namanya Bu Maya. Karena kan Pak, rapor-rapor anak TK ini dia ada foto kegiatannya Pak. Setiap 6 aspek perkembangan itu, setiap aspeknya kita melakukan foto untuk supaya orang tuanya tahu gitu, inilah kegiatannya. Jadi kan sebenarnya foto-foto itu diambil sewaktu kegiatan pembelajaran, cuman karena ibu ini tadi belum pernah mengambil foto kegiatannya, jadi ya terpaksa sekarang ini yang kita buat foto-foto itu tadi. Maka dari itu saya minta bantuan sama TU untuk mengambil foto-foto kegiatan anak-anak sesuai dengan 6 aspek perkembangan itu Pak. Oh iya Ibu, berarti saling kolaborasi ya Bu ya untuk hasil yang lebih baik ya Bu ya. Baik Ibu Wiwin, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu Wiwin sekarang? Alhamdulillah ya Pak, setelah saya berbincang dengan Pak Uki ini, perasaan saya lebih lega ya Pak ya. Yang kemarin saya berpikir terus ini gimana ya caranya nih buat rapor B, buat rapor A, rasanya kan kayak banyak gitu pekerjaan ya Pak ya. Jadi setelah saya berbincang sama Pak Oki,
menemukan solusinya ya Pak ya untuk menyelesaikan ini. Jadi perasaan saya sekarang ini lega gitu ya Pak ya. Alhamdulillah kalau begitu Ibu Wiwin. Ini saya rasa juga perbincangan yang sangat luar biasa ini, dan saya harap Ibu Wiwin mudah-mudahan dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan, melaksanakannya dengan penuh semangat Ibu ya. Nah, Ibu Wiwin, kira-kira ada hal lain yang ingin diperbincangkan Ibu? Untuk saat ini tidak ada Pak, cuma itu aja yang ingin saya ingin bicarakan kepada Bapak. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak nih sama Pak Oki sudah mau mendengarkan permasalahan saya ya Pak ya, sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita-cerita saya. Terima kasih sekali Ibu. Lain kali kalau emang Ibu ingin berbincang dengan saya akan meluangkan waktu untuk Ibu. Ya. Terima kasih ya Pak Oki ya atas waktunya. Sama-sama Ibu Wiwin. Kalau begitu Ibu Wiwin mungkin ada kesibukan lain untuk balik ke kelas. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Oki. Bagaimana Pak Oki? Sudah selesai nih coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Wah, bagaimana nih perjalanan coaching tadi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Oke, baik sekali ya Pak Oki ya. Nah, setelah melakukan coaching tadi nih Pak Oki, ada beberapa hal nih yang mau saya tanyakan ke Pak Oki nih. Ibu. Oke, siap ya Pak Oki ya? Ibu. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Oki, apa yang sudah Bapak dapatkan nih setelah Bapak melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadinya? Coaching tadi berjalan sesuai dengan alur tirta Ibu, Ya. yaitu tujuan, identifikasi masalah, Oke. kemudian juga rencana aksi, Ya. dan juga tanggung jawab coaching dalam merencanakan aksi yang telah direncanakan Ibu. Kemudian saya juga telah membantu coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali. Jadi udah tercover semuanya nih Pak Oki ya. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan harapannya Pak Oki. Nah, baiklah Pak Oki. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak tadi nih, bahwa Bapak sudah melakukan coaching secara keseluruhan gitu ya pada alur kita, dan juga ada catatan kecil saya nih Pak Oki, bahwasanya Bapak itu sudah fokus prevent pada kegiatan coaching tadi, dan juga Bapak sudah melakukan mendengarkan secara aktif ya apa yang coaching sampaikan, dan juga Bapak mampu mengarahkan si coaching sendiri untuk berpikir mencari solusi dari permasalahan yang ia alami. Baik sekali Pak Oki. Kemudian catatan juga saya nih, Bapak ini menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Pak. Itu sudah sesuai sekali Pak Oki ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Bapak kembangkan ke depannya setelah Bapak melakukan coaching ini? Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya ingin lebih dalam mempelajari tentang alur tirta Ibu. Kemudian saya juga akan menerapkan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, dan juga menerapkannya di kelas Ibu bersama peserta didik saya. Oke, insya Allah apa yang menjadi keinginan Pak Oki itu dapat berjalan ya Pak Oki ya, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga kita terapkan kepada peserta didik kita di kelas nantinya ya Pak Oki ya. Nah, saya berharap semua kedepannya Pak Oki sukses nih, Amin. makin sukses dengan adanya latihan-latihan terus nih. Jadi saya tidak memperpanjang lagi nih Pak Oki. Nah, saya persilahkan Pak Oki melanjutkan kegiatan lagi nih. Nah, terima kasih banyak Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Ibu Wiwin. Waalaikumsalam Pak Oki. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Pak, saya baik sekali. Nah, sebelum kita melakukan coaching, Ibu, saya mau berbincang-bincang sedikit nih dengan Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu Wiwin. Tahap awal, kita akan terlebih dahulu mendiskusikan rubrik penilaian kegiatan coaching pada hari ini, Ibu. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee, seperti tadi kan Ibu nih berperan sebagai coach ya Bu ya. Ibu akan mengcoachi guru di kelas nanti. Nah, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Ibu. Apakah coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur tirta? Nah, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan
Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kolerasi, dan juga memaksimalkan kompetensi-potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan sama Ibu Wiwin yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, Ibu? Baik Bapak, jadi kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah kehadiran penuh, mendengar dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, sudah baik sekali itu, Bu. Ada 3 ya. Lantas kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik untuk coaching nanti, Ibu? Jadi kan Pak, kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifik ialah yaitu pertanyaan yang berbobot dan mendengar dengan aktif. Oke, itu sudah baik sekali, Ibu ya. Nah, kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat coaching nanti itu seperti apa, Ibu? Nah, jadi indikator pencapaian yang ingin saya capai nanti kan Pak, waktu saat coaching nanti ialah melihat apakah si coaching nanti bisa menemukan solusi dari masalahnya, Pak. Jadi kan dia ini memiliki rencana ke depan yang lebih baik lagi, seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching dengan guru kelas dan saya akan mengamati dengan baik. Dan setelah nanti melakukan coaching, saya ingin berbincang-bincang lagi tentang coaching yang Ibu lakukan dengan guru kelas. Terima kasih, Ibu Wiwin. Terima kasih, Pak Oki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan masuk Bu Ani. Terima kasih, Bu. Ya, silakan duduk, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu Ani kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat, Bu. Bagaimana Ibu juga, Bu? Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Iya. Jadi sore hari ini kira-kira apa yang mau dibincangkan sama Ibu? Sama saya. Iya, begini nih, Bu. Saya ingin sedikit bercerita nih, Bu. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini, Bu, saya memiliki masalah problem terhadap siswa saya nih, Bu, yang sangat jarang datang ke sekolah akhir ini, Bu. Jadi sudah saya lakukan juga pendekatan secara moral ya, Bu ya. Tetapi belum ada perubahannya, Bu. Masih juga sering berangkat ke sekolah, Bu. Oke, jadi salah seorang murid Ibu tadi ada yang jarang masuk sekolah. Nah, Walau sudah melakukan pendekatan secara moral, tetapi belum teratasi juga ya Bu ya. iya. Jadi baiklah Bu, karena percakapan kita ini singkat Ibu, Iya. kira-kira apa nih yang ingin Ibu harapkan di akhir percakapan kita ini? Iya, Bu. Saya berharap kan, Bu, pada percakapan kita hari ini saya dapat menemukan cara untuk mengatasi masalah siswa saya yang jarang hadir ke sekolah tadi, Bu. Karena hanya dia seorang nih, Bu, yang masalahnya seperti ini. Yang lainnya siswa saya alhamdulillah, Bu, sangat rajin, Bu. Oh, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, jadi Ibu ingin menemukan cara mengatasi siswa Ibu yang jarang masuk sekolah. Gitu Iya, kan, Bu? benar, Ibu. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap murid Ibu tersebut? Iya, Bu. Saya juga sudah melakukan ya, Bu ya, yang namanya mengadakan secara personal, pendekatan secara murid tadi, Bu, dengan langkah restitusi, Bu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus bagaimana Bu hasilnya setelah Ibu melakukan restitusi Bu? Alhamdulillah, Ibu. Setelah saya melakukan restitusi itu, Bu, siswa saya tersebut rajin ke sekolah, Bu. Tetapi tidak bertahan lama, Ibu. Itu dia masalahnya, Bu. Masih juga kembali lagi jarang masuk sekolah, Ibu. Begitu ya Bu ya. Iya. Jadi kan Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa sih sebenarnya yang mendasari siswa tersebut sangat jarang masuk sekolah Bu? Iya. Setelah saya melakukan pendekatan tadi, Bu ya, menurut informasi yang saya peroleh dari siswa saya itu, Bu, alasannya mengapa dia jarang masuk sekolah karena dia terlambat bangun, Ibu. Karena posisi siswa saya ini tinggal bersama neneknya. Neneknya ini pembuat kue, jadi dia membantu neneknya sampai larut malam. Karena kuenya itu harus didagangkan, harus dijual kepada ecer yang di pasar, Ibu. Sehingga bangun paginya anak ini terlambat. Jadi membuat dia tidak mau lagi masuk sekolah, Ibu. Begitu ya, Bu. Berarti karena dia membantu neneknya Bu ya Bu ya, membantu Iya. Ibu ya Bu ya. Benar, Ibu. Jadi sudah berapa kali nih Ibu melakukan restitusi? Nah, ini dia, Bu. Baru sekali saya lakukan restitusinya, Bu.
Karena berhubung siswa yang tidak masuk dan saya juga ada kegiatan lain nih Bu. Oh gitu. Jadi adakah langkah lain yang bisa menjadi jalan penyelesaian menurut Ibu? Ada sih Bu. Menurut saya akan melibatkan neneknya Bu selaku walinya untuk saya ambil lagi restitusi selanjutnya nih Bu. Jadi karena sebelumnya saya kan belum melibatkan ini Bu. Jadi saya akan melibatkan neneknya nih Bu ke depannya. Gitu Pak, begitu Bu. Oh, gitu ya. Ide bagus tuh Bu. Jadi setuju sekali saya dengan ide Ibu tuh. Jadi Ibu akan merestitusi lagi dengan melibatkan orang tua atau wali si anak tersebut ya Bu ya. Iya betul. Terus bagaimana tindakan Ibu agar restitusi yang Ibu ambil ini akan berhasil Bu? Iya. Saya sudah berpikir dan merencanakan nih Bu. Menurut saya sih, saya akan membuat bukti dari siswa tersebut atas langkah restitusi yang saya ambil ini untuk membuat surat perjanjian nih Bu. Jadi anak tersebut saya sudah bikin surat perjanjian yang disepakati oleh saya dan siswa tersebut dan melibatkan neneknya tadi Bu, sehingga dia akan nanti sadar kalau misalnya dia melakukannya lagi, dia akan teringat, oh saya udah berjanji gitu kan. Begitu ya. Baik sekali itu Ibu rencananya. Jadi kira-kira kapan nih akan melakukan restitusi selanjutnya dengan melibatkan orang tua atau wali murid tersebut? Iya, saya rasa secepatnya ini Bu, karena minggu depan sudah ada ujian akhir semester. Jadi dalam waktu 2 atau 3 hari ini lah Bu, saya akan merestitusi kembali agar siswa tersebut sadar dan memahami betapa pentingnya pendidikan. Begitu Ibu. Oke, baiklah kalau begitu Ibu. Jadi kita sama-sama komit ya Bu ya. Insya Allah. Untuk melakukan restitusi dengan melibatkan orang tua wali murid tersebut ya Bu ya. Oke, iya benar Insya Allah. Ya. Dan saya ingin dengar kabar nih selanjutnya dari Ibu setelah Ibu melakukan restitusi. Boleh kan Bu? Jelas boleh Bu. Nanti akan saya hubungi Ibu kembali setelah saya melakukan restitusi itu. Baiklah Ibu, kita sudah di penghujung waktu nih. Mudah-mudahan restitusi yang Ibu ambil sebagai jalan penyelesaian nanti berhasil dengan baik dan dapat merubah siswa menjadi lebih rajin ke sekolah ya Bu. Iya. Jadi dari perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan perbincangan sama saya Ibu? Saya sudah lega nih Bu, karena saya sudah berhasil menemukan cara penyelesaiannya nih Bu. Yang tadinya saya masih bingung gitu ya, apa nih bagaimana saya lakukan. Setelah kita melakukan perbincangan ini, alhamdulillah Bu, saya menemukan solusinya Bu. Dan saya terima kasih banyak nih Bu atas waktunya yang udah membantu saya nih Bu. Ya Ibu, sama-sama. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya Ibu Ani ya. Ya, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, sudah selesai melakukan coaching tadi. Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan coaching tadi Bu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama Ibu nih. Pertanyaan pertama saya ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dengan melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu rencanakan? Selama coaching tadi kan Pak, yang sudah saya dapatkan ialah saya melakukan tahapan alur putra ya Pak. Jadi di situ sudah ada tujuan, identifikasi masalah, sama rencana aksinya Pak, dan tanggung jawab coaching tentang aksi yang telah direncanakannya Pak. Jadi saya juga telah membantu coaching tadi menemukan solusi Pak dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Baik, jadi berdasarkan penjelasan Ibu bahwa Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta, ya. Ada beberapa catatan lagi nih Bu. Ibu sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Pertama, menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk melakukan aksi dan berpikir untuk membuat rencananya. Dan catatan saya juga, Ibu sudah fokus, sudah menghadirkan kehadiran penuh, dan juga sudah mendengarkan coaching secara aktif. Dan Ibu juga sudah memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching selama melakukan coaching tadi. Kompetensi apa lagi nih Bu kira-kira yang ingin Ibu kembangkan ke depan setelah Ibu melakukan proses coaching hari ini?
Iya Bapak, jadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ke depannya ya Pak. Jadi saya ini ingin lebih jauh mendalami atau memahami tentang alam tirta dan melakukan kolaborasi gitu Pak dengan rekan sejawat. Jadi kan saat kita melakukan yang coach itu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga nanti bisa melakukan coaching dengan murid-murid Pak. Seperti itu Pak. Wow, itu sangat luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu ingin lebih mendalami alur tirta, kemudian Ibu juga ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya Ibu bisa lebih menerapkan coaching kedepannya untuk lebih baik lagi ya Ibu ya. Oke, saya rasa cukup Ibu untuk coaching hari ini. Terima kasih sekali Ibu Wiwin atas waktunya. Kalau gitu saya undur diri. Assalamualaikum Ibu Wiwin. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat saya Ibu. Bagaimana Ibu juga kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Iya. Jadi kan hari ini Ibu Ani mau melakukan coaching nih. Iya. Jadi sebelum melakukan coaching, saya mau berbincang-bincang sedikit nih sama Ibu Ani. Oke, Ibu. Jadi tahap awal ini kita terlebih dahulu mendiskusikan rubrik penilaian kegiatan coaching hari ini ya Bu ya. Oke, iya. Jadi pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Jadi apakah coaching yang Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Jadi sehingga coachee dapat merespon pertanyaan dari Ibu nanti. Nah, jadi jangan lupa juga Bu, sesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses korelasi dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan ke Ibu. Iya. Jadi kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke, baiklah Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini ya Ibu, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua ada mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi kompetensi mana nih Bu yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Oke. Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifiknya yaitu Ibu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Ya. Yang kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Oh, seperti itu Bu ya. Iya. Jadi kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada coaching kali ini seperti apa ya Bu? Oke. Indikator ketercapaian yang saya harapkan nantinya yaitu saya dapat melihat si coachee dapat menemukan dan juga berhasil merencanakan aksi yang akan dia lakukan sebagai salah satu solusi dari permasalahannya. Begitu Ibu. Begitu. Jadi baiklah Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Iya Ibu. Jadi silakan nih Ibu melakukan proses coaching. Saya akan mengamati ya Bu ya dengan baik. Dan setelah nanti Ibu melakukan coaching, kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan. Iya. Ya, baik, silakan Ibu Ani. Ya, terima kasih Yuk, Ibu. sama. Oke, silakan masuk Pak Oki. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Oki. Bagaimana kabarnya hari Pak Oki? Alhamdulillah sehat sekali Ibu. Nah, menurut cerita Pak Oki ada yang mau disampaikan ke saya ya? Iya Ibu, saya ingin sharing tentang masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Oke, ya. Nah, kalau gitu tentu saja saya akan meluangkan nih waktu untuk Bapak, khusus untuk Bapak saya akan mendengarkan nih apa masalahnya dan bagaimana. Nah, saya akan mendengarkan gitu ya Pak ya. Tapi kira-kira Pak, apa harapan Bapak nih dari perbincangan kita hari ini? Harapan saya bisa mendapatkan ide maupun solusi yang tepat yang nantinya setelah melakukan perbincangan bersama Ibu seperti itu. Oke Pak, kalau gitu silakan saja Pak nih Pak, kita sharing nih, sharing santai nih ya Pak ya. Nah kira-kira kalau boleh saya tahu nih Pak, permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini bagaimana ya? Seperti ini Bu, di kelas saya itu kan ada siswa yang jarang masuk ke sekolah dan dia juga tidak mengulang pembelajaran di rumah.
Sehingga ketika dia masuk ke sekolah, ketika saya tanya lagi untuk mengulang pembelajaran, dia lupa Ibu. Terlebih kan ini anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Jadi daya ingatnya kurang, ditambah dia tidak rajin untuk datang ke sekolah dan juga tidak mengulang-ulang pembelajaran di rumah, sehingga ia lupa gitu untuk pembelajaran tentang materi-materi yang sudah saya ajarkan di sekolah. Ya, saya paham itu Pak, dengan keterbatasan siswa Bapak ya. Jadi mereka itu jarang hadir ke sekolah, ditambah lagi dengan tidak mau mengulang-ulang pelajaran di rumah. Kita maklum itu ya Pak ya. Nah kalau begitu Pak, apakah Bapak sudah mencari penyebabnya mengapa anak Bapak seperti itu? Sudah sih Bu, setelah saya tanya sama murid saya, ternyata orang tuanya itu tidak bisa mengantar ke sekolah karena kedua orang tuanya kerja, dan juga orang tuanya tidak mengulang pembelajaran di rumah karena orang tuanya mungkin capek. Dan kalau saya tangkap sih di sini kurangnya nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak maupun pada diri orang tuanya. Iya benar ya Pak ya. Jadi penyebabnya itu tadi ya Pak ya, karena orang tua sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak memperhatikan anaknya tersebut gitu ya Pak ya. Nah jadi kan Pak, alasan mereka itu karena udah banyak kegiatan sehingga capek gitu mungkin ya Pak ya. Nah baiklah Pak. Jadi Pak, kira-kira seberapa besar nih harapan Bapak terhadap murid Bapak nanti ke depannya nih? Harapan saya Ibu, semua murid saya itu untuk lebih rajin datang ke sekolah dan mengulang pembelajaran yang sudah saya ajarkan di sekolah itu untuk mengulangnya di rumah. Karena waktu yang tersedia di sekolah kan sangat terbatas, ini hanya beberapa jam gitu. Sisanya siswa bersama orang tuanya di rumah. Jadi saya harap siswa saya untuk rajin ke sekolah dan mengulang-ulang pembelajaran di rumah. Oke ya begitu ya Pak ya. Nah tadi berarti Pak Oki sudah tahu nih ya faktor-faktor penyebabnya dari masalah yang Bapak hadapi ini. Kira-kira apa nih kekuatan yang Bapak lagi miliki untuk mengatasi problem Bapak ini? Iya Ibu, saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan agar mereka dapat dengan sendirinya mengulang pembelajaran yang sudah saya ajarkan di sekolah di rumah, dan juga kemudian saya akan menjalin kolaborasi dengan orang tua, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua agar dapat lebih rajin untuk mengantarkan anaknya ke sekolah Ibu. Saya juga akan menyarankan orang tua jika tidak sempat mengantarkan anaknya ke sekolah untuk meninggalkan anaknya di asrama, untuk tinggal di asrama sehingga anaknya bisa terkontrol oleh sekolah dan rajin untuk datang ke sekolah. Berarti Pak, Bapak melakukan komunikasi secara positif kepada orang tua gitu ya Pak ya? Benar. Bagus sekali itu Pak. Dan menurut Bapak, kira-kira peluang apa yang dapat Bapak ambil lagi nih dari langkah yang akan Bapak lakukan tadi? Menurut saya, Ibu, siswa dan orang tua akan lebih sadar, memiliki kesadaran intrinsik dalam dirinya, sehingga dapat lebih rajin lagi untuk mengantarkan anaknya ke sekolah Ibu dan mengulang pembelajaran di rumah Ibu. Oke, baik sekali ya Bapak ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pendekatan secara personal kepada murid dan orang tuanya? Secepatnya Ibu, secepatnya saya akan melakukan pendekatan personal kepada murid dan orang tua ketika siswa hadir ke sekolah. Misalnya ini di sela-sela waktu pembelajaran saya akan berbincang sedikit dengan siswa, atau mungkin di jam-jam istirahat, atau ketika siswa dijemput oleh orang tuanya saya akan meminta waktu sebentar kepada orang tua untuk ngobrol face to face tentang masalah ini supaya sama-sama menemukan solusi. Berarti Bapak melihat situasi juga ya nih Pak ya untuk melakukan pendekatan tersebut ya agar tidak terganggu begitu ya Pak ya? Iya Ibu, karena saya tidak ingin mengganggu konsentrasi siswa yang lainnya Ibu. Oke, baik sekali itu Pak. Apa komitmen Bapak selanjutnya nih terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Bapak hadapi sekarang ini? Baik, saya akan melakukan secara terus-menerus dan melakukan secara konsisten sampai ada perubahan pada murid saya ke arah yang lebih baik Ibu. Oke, baik Pak. Oke, kalau gitu siapa nih kira-kira akan Bapak libatkan untuk membantu jalannya komitmen Bapak ini? Yang saya akan libatkan dalam membantu komitmen saya ini yaitu jelas orang tua murid, Ibu, kemudian kepala sekolah, dan juga rekan sejawat untuk sama-sama membimbing semua murid untuk lebih rajin datang ke sekolah
serta mengulang pembelajaran yang sudah diajarkan oleh guru di sekolah untuk mengulangi di rumah. Oke, berarti tidak bisa kita lakukan sendiri ya Pak ya. Itu ada kolaborasi antara orang tua, kepala sekolah dan juga rekan sejawat, begitu ya Pak ya. Nah, kalau gitu Pak, bagaimana tindak lanjut yang Bapak akan lakukan ke depannya nih? Saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid saya, Ibu. Ya. Kemudian saya juga akan tetap menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, Ya. dan semua yang mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Oke. Kemudian saya juga akan membangun kesadaran intrinsik pada diri anak dan juga orang tua agar mampu mengantarkan secara konsisten anaknya ke sekolah dan mengulang pembelajaran di rumah itu. Oke, baik sekali itu Bapak ya. Anak, jadi apa namanya, kedepannya Bapak akan terus konsisten ini ya, mendampingi murid Bapak dan menjalin kolaborasi dengan stakeholder tadi yang Bapak sebutkan, dan juga dengan orang tua maupun teman sejawat, sehingga membangun kesadaran intrinsik pada diri anak tersebut gitu ya Pak ya. Iya, Nah iya. semoga murid-murid Pak Oki nantinya nih menjadi pribadi yang lebih baik lagi nih Pak. Amin, amin, Iya. amin. Itu yang saya harapkan, Ibu. Iya Pak ya. Jadi Pak, bagaimana Pak Oki perasaannya nih kira-kira setelah Bapak menemukan solusi dari permasalahan Bapak ini Pak? Alhamdulillah, saya merasa lega, Ibu. Jadi insya Allah saya bisa membuat murid saya untuk jadi lebih rajin lagi datang ke sekolah serta mengulang-ulang pembelajarannya di rumah, Ibu. Oke, alhamdulillah, dan tetap semangat nih Pak. Terima kasih, Ibu. Saya dukung nih, dan saya percaya Pak Oki ini pasti bisa nih, ya. Amin. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang Pak Oki ingin sampaikan nih ke saya? Sudah, Ibu, saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu luangkan kepada saya sehingga saya bisa sharing sama Ibu di hari ini. Ya, terima kasih kembali Pak Oki sudah mempercayakan saya untuk Pak Oki membantu Pak Oki mencari solusi dari permasalahan Pak Oki ya Pak Oki ya. Dan saya siap untuk meluangkan waktunya kembali. Nah, kalau begitu saya persilahkan Pak Oki untuk melakukan aktivitas selanjutnya Pak Oki. Terima kasih, Ibu, atas Ya. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, berdasarkan penjelasan tadi bahwa Ibu tuh sudah berhasil nih melakukan coaching. Iya Ya. Bu. Ada beberapa catatan nih dari saya ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu tuh sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya. Terus dari alur itu Ibu sudah pertama menanyakan tujuan kepada coaching. Iya. Lalu Ibu udah mengidentifikasi permasalahannya dari masalah yang dihadapi coaching tadi. Iya benar Bu. Kemudian Ibu juga mengarahkan coaching untuk berpikir untuk membuat rencana aksinya. Iya. Jadi catatan saya juga nih Bu, Ibu itu super fokus nih. Iya, terima kasih. Iya. Terus Ibu sudah prevent dan sudah mendengarkan coaching dengan aktif. Benar. Dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Jadi pertanyaan saya lagi nih Bu, Boleh Bu. kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan ke depannya setelah Ibu melakukan proses coaching hari ini? Oke, baik Bu. Jadi setelah saya melakukan coaching ini Bu, ada hal yang ingin saya kembangkan yaitu Ibu. Saya akan lebih jauh mendalami yang namanya tahapan Tirta Ibu. Saya akan terus mencari referensi bagaimana menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga pertanyaan saya itu dapat memancing coaching untuk mengidentifikasi masalahnya dan juga menemukan solusi dari permasalahan coaching tersebut. Begitu Ibu. Nanti terus belajar ya Bu ya. Iya, dan juga Terus saya belajar, Ibu, Bu, ya. saya juga akan menerapkannya nih Bu di kelas saya bersama siswa saya dan juga bersama rekan sejawat saya di sekolah. Begitu Bu. Bagus sekali tuh Bu. Jadi semoga kedepannya Ibu lebih sukses, Ibu lebih bisa melakukan coaching dengan baik, lebih Iya, baik insya lagi Allah, dari hari insya ini ya Bu ya. Iya. Jadi terima kasih Bu untuk hari ini, untuk waktunya. Jadi, Sama-sama Bu. saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak. menggerakkan.